Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah maba'ad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sudah ada yang lihat catatan demokrasi tadi malam berbicara khusus tentang Mama Gufron, menilai kesesatannya. Dan itu ya, atau yang dianggap sesatnya. Di dalam dunia spiritual seringkali kita menjumpai sebetulnya orang-orang yang mengklaim bisa berbicara, berkomunikasi, atau bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Biasa kita temukan, biasa kita dengar. Misal di mursyid-mursyid, orang-orang penganut thariqah itu sering berbicara kayak gitu. Saya pernah ngaji, saya pernah berguru kepada orang yang juga sama bercerita kayak gitu, menghidupkan yang mati dan lain sebagainya. Itu pengalaman spiritual personal dia, atau mungkin rasa, tapi ya susah dibuktikan kebenaran atau ketidakbenaran cerita itu. Ya, yang penting kita belajar itu kan untuk supaya lebih baik, mengenal tauhidnya lebih kuat dan lain sebagainya, akhlaknya menjadi santun dan lain sebagainya. Itu aja. Kalau urusan kasus Mama Gufron ya, gak beda jauh lah seperti kasus Abah Aos atau viralnya ucapan Abah Aos yang mengatakan bahwa Anies adalah Imam Mahdi dan yang tidak memilih Anies adalah Dajjal. Beliau adalah mursyid thariqah Abah Aos itu. Kenapa catatan demokrasi gak mendiskusikan kalimat itu? Berbahaya gak bagi umat? Berbahaya. Urusan Mama Gufron gila-gilaan tuh. Banyak pernyataan-pernyataan para mursyid yang memang akal kita tidak akan bisa menjangkau. Satu kali lagi, akal kita nggak bakal bisa menjangkau. Biasa di dalam cerita-cerita seperti itu biasa. Saya biasa mendengarkan model seperti itu. Percaya atau tidak, masalah percaya ya wallahu a'lam. Masuk akal, tidak masuk akal. Tapi percaya atau tidak, wallahu a'lam. Saya masih 50-50 kalau ada orang yang bercerita kayak gitu. Ini nggak bisa, soalnya ini nggak bisa diverifikasi kebenaran atau kesalahannya. Mau jungkir balik nih, catatan demokrasi mengadakan diskusi, semua para ahli kemudian bicara, nggak bakal bisa ketemu. Tetap ada bakal yang model kayak gitu. Kita biasa kok disuguhkan kisah misal atau cerita, entah fakta atau fiktif kan. Ada ulama dulu yang melawan penjajah, dilempar biji tasbih kemudian meledak. Rasional apa tidak? Enggak rasional. Kita biasa menerima informasi kayak gitu. Di dalam dunia spiritual, di dalam dunia thariqah, biasa mendengarkan cerita-cerita kayak gitu. Ini nggak bisa diverifikasi kebenaran atau ketidakbenarannya. Ya. Oke. Terlepas daripada kontroversi itu, ya kecuali sekali lagi urusan Mama Gufron membuat karya kitab 500 kitab, nah itu kan bisa diverifikasi mana kitabnya, lihat tuh, itu bisa dilacak oleh akal tuh. Sama seperti nasab itu kan isu yang cukup lama, cuma kenapa belum ada catatan demokrasi persoalan nasab ini? TV One gak ngangkat itu. Bahkan ketika malam acara TV One, Ade Armando men-spill urusan nasab. Yang menarik itu urusan nasab, babai. Bener gak nyambung kepada Rasulullah? Malah TV One bungkam. Udah stop. Beralih ke Mama Gufron. Memang catatan tema itu adalah sedang dalam membahas Mama Gufron. Tapi boleh dong kita merekomendasikan untuk TV One catatan demokrasi berbicara persoalan nasab. Yang ini sudah 1,5 tahun lamanya polemik ini dan mengombang-ambing masyarakat, ya. Dan ini bisa dilacak kebenarannya oleh data yang jelas. Jadi bukan ranah spiritual, ini ranah ilmiah. Ranah spiritual itu nggak bisa dilacak oleh akal, kebenaran atau ketidakbenarannya. Kalau urusan nasab, ini urusan yang bisa dilacak oleh akal. Jadi layak didiskusikan di catatan demokrasi. Karena bakal menemukan titik akhirnya.
Ya, soal manuskripnya ada atau tidak, tes DNA berani atau tidak, kitab sejaman ada atau tidak, ini bisa dibuktikan kebenarannya langsung di catatan demokrasi. Mestinya catatan demokrasi berbicara dong masalah nasab. Coba nih dengarkan. Dan alhamdulillah ada juga masyarakat yang berkomentar mengarah ke sana. Kenapa catatan demokrasi bungkam persoalan nasab ini? TV One bungkam terhadap persoalan nasab ini. Ada apa? Coba dengarkan dulu nih Ade Armando ketika men-spill urusan nasab ini, habaib ini. Menghidupkan orang mati. Interaksi dengan alam gaib maksudnya. Ya, jadi kan itu adalah kekuatan-kekuatan supernatural. Yang ingin saya katakan, kita sudah terbiasa dengan cerita tentang betapa dunia supernatural adalah sesuatu yang sebetulnya hidup berdampingan dengan kita. Nah, tiba-tiba muncullah si Gufron ini, si Mama Gufron ini, dan dia bilang bahwa dia bisa ngomong sama semut ya, betul? Ya, Dia bisa ngomong sama malaikat, apa yang dia bilang, malaikat maut. dengan cacing. Ya, saya boleh bilang, saya akan mengatakan it doesn't make sense, tidak masuk akal. Tapi kalau dia betul-betul percaya bahwa itu bisa terjadi, itu hak dia juga. Dan kalau ada orang-orang Dan khawatirnya ada yang kemudian meyakini hal itu. dalam hal ini menjadi penting bagi kita untuk membiasakan diri untuk berdiskusi. Saya senang kalau misalnya kemudian ada ulama-ulama dari MUI yang memberikan narasi untuk men-challenge kelemahan-kelemahan yang dirasakan disampaikan oleh Mama Gufron. Tapi menurut saya memang kita nggak usah terbiasa dengan mengatakan karena dia, misalnya gini Pak ya, saya minta maaf, kata sesat itu barangkali menurut saya berlebihan. Ya, karena dia membawa konotasi tertentu mengenai orang yang mengutarakannya, bahwa orang itu tersesat kan, bahwa orang itu akan menyesatkan. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwa itu nggak masuk akal atau itu tidak sesuai, iya boleh. Itu istilah yang barangkali kita harus cari ya. Tapi memang harus ada yang men-challenge. Sebagaimana juga misalnya kemarin kan menarik tuh ada diskusi tentang Habib itu. Apakah Habib itu bersih dari dosa? Apakah Habib itu adalah keturunan Nabi? Silsilah Habib. Silsilah Habib. Itu menurut saya menarik karena sekian lama kita seperti ya udahlah. Bapak-bapak kan juga tidak men-challenge kan. Tapi kemarin begitu Roma Irama bilang ya nggak masuk akal itu gitu ya. Baik. Tiba-tiba iya ya nggak masuk. Sepertinya Mbak Haikal ingin komentar soal Mama Gufron sebelum. Gini. Apa yang Bang Ade Armando katakan, kalau saya ambil kesimpulan satu adalah Udahlah. Ini menarik satu kali lagi. Pembicaraan persoalan-persoalan keumatan ya. Tapi ada yang bentar, saya akan bacakan dulu. Ada yang komentar kayak gini nih. Coba kalian analisis. Kita analisis bareng-bareng ya. Saya kasih tahu. Awal muncul viralnya Gufron adalah ketika ia ke Keresek, Tangerang bertamu kepada Kiai Haji Imaduddin. Di sana Gufron memberi dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin tentang tesis nasab para habaib Yaman. Di Ponpes Kiai Haji Imaduddin ia bicara keras mengatakan nasab Habib Yaman Ba'ala terputus bukan zuriyah Rasulullah. Ya, kita tahu kan videonya itu. Sekarang tinggal kita pikir saja siapa yang viralkan dia ke publik. Padahal video-video viralnya bicara sama semut, bertemu malaikat dan lain-lain. Gufron itu sudah 3 tahun lalu. Dan kemarin-kemarin tidak ada yang menyikapi dan mengomentarinya. Pikir woi, pikir setiap rijik bebas pasti negara berisik lagi. Kenapa ini orang komentar kayak gini? Karena Haikal Hasan itu bicara bahwa setiap momentum politik pasti ada desain kayak gini katanya ya. Jadi seolah-olah ini by design operasi intelijen. Dari itu. Ya pertanyaannya siapa yang mengoperasi? Apakah intelijen atau mereka-mereka yang takut rungkan nasabnya? Ada lagi yang komentar kayak gini nih. TV One, tolong angkat masalah nasab Habib sepalsu. Lalu, yang lebih penting sekarang bahas nasab Polowi yang ngaku cucu Nabi, ceramahnya halu dan dongeng, provokator, pemecah belah NKRI, pemalsuan makam, perubahan sejarah negeri ini.
merasa derajatnya lebih tinggi dari pribumi. Ini yang lebih penting dibahas. Mereka ingin menguasai negara ini dengan modus jualan agama, dogma, dan mengaku cucu Nabi. Balawi, MUI kenapa tidak bersuara soal nasab Balawi? Banyak loh. Ada lagi yang komentar, viralnya Mama Gufron itu pengalihan soal rungkannya cucunya Ubed. Pihak TV One seharusnya jangan pilih kasih, seharusnya juga dibahas dan diundang yang bilang katanya ada orang yang ngaku 70 kali Isra Mi'raj, sementara yang Rasulullah SAW selama hidupnya cuma 1 kali Isra Mi'raj. Jadi ya ini ceramah si ini Ali Jindan kan, katanya siapa itu Fakih Muqaddam ya. Mi'rajnya 70 kali. Jadi itu nggak bisa memang dibuktikan apakah benar Mi'raj atau tidak, nggak bisa dilacak oleh akal kita, nggak bisa melacak kebenaran itu. Tapi persoalan nasab ini bisa dilacak, bisa benar-benar didiskusikan di catatan demokrasi, karena disandarkannya pada sesuatu yang datanya harus jelas. Kalau ini ruang keimanan, ruang kepercayaan. Orang yang percaya hanya orang yang menjadi muridnya dan telah melakukan amalan-amalan dan lain sebagainya lah, itulah. Susah loh dibuktikan oleh akal sehat. Nggak bisa bahkan dibuktikan oleh akal. Misal sekali lagi di sini di Tasikmalaya ada Syekh Abdul Muhyi. Banyak cerita yang beredar di sana bahwa Syekh Abdul Muhyi itu ketika Jumatan itu selalu ke Mekah. Lewat gua itu ada terowongan di sana. Masuk akal atau tidak? Nggak bisa masuk akal. Nggak bisa masuk akal, saudara. Oh, itu khusus para wali yang bisa melakukan itu. Iya, tapi kan nggak bisa diverifikasi kebenaran dan ketidakbenarannya. Itu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilacak kebenaran atau ketidakbenarannya, saya kira memang kurang layak didiskusikan di catatan demokrasi. Yang layak didiskusikan di catatan demokrasi itu yang bisa dilacak kebenaran dan ketidakbenarannya. Nasab itu disandarkan pada sesuatu yang bersifatnya ilmiah kok. Disandarkan pada manuskrip, disandarkan pada ahli filologi dan lain sebagainya. Bisa dilacak kebenarannya, bisa mendapatkan solusi dari didiskusikan di catatan demokrasi. Persoalan kayak gini ila yaumil akhir nggak bakalan bisa, Bas. Nggak bakalan bisa, Bos. Nggak bakalan bisa selesai. Percaya deh sama saya. Orang hikmah dan lain sebagainya. Bertentangan dengan akal kita. Bertentangan, gak masuk akal. Orang yang percaya, yang sudah merasakan. Dan wilayah rasa gak bisa dilacak oleh akal sehat. Rasa kita gak bisa dirasakan oleh rasa orang lain kok. Jadi gak layak didiskusikan. Lah. Yang menjas juga, misal, oh ini sesat, itu rasa dia kan, pengetahuan dia. Apakah bisa yakin bahwa rasanya, pengetahuannya 100% benar? Susah diyakinkan bahwa yang benar siapa, yang salah siapa di wilayah ini. Ya karena agama itu menuntut hal-hal yang sifatnya spiritual itu ada. Udahlah, gak bakalan selesai persoalan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pengikutnya masih bakal ada, yakin saya. Kalaupun UI mengatakan, memfatwakan sesat, saya yakin tetap bakal ada kok. Bakal banyak orang yang melakukan perbandingan dengan ahli-ahli toriko, dengan mursyid-mursyid yang lain. Ayo, bagaimana cara membuktikannya? Komunikasi menghidupkan orang mati, banyak cerita-cerita kayak gitu tuh. Bagaimana cara membuktikannya? Nggak bisa selesai. Itu ya persoalan Mama Gufronnya. Tapi entah beliau mursyid atau bukan, saya belum tahu. Cuma cerita-cerita model kayak gini, ya orang-orang seperti Mama Gufron itu banyak di Indonesia, itu banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.